Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga beberapa jajan sore yang saya sudah share kepada Sobat Joker Trader di channel Telegram. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham dan review saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review saham yang ingin saya berikan. Pertama dari Composite. Composite hari ini mengalami cukup tren yang bagus, di mana lagi-lagi sudah break di area sideways-nya di rentang 6104 sampai 5947. Upside-nya hari ini mencapai 0,5%. Cukup bagus upside hari ini, yang saya pastikan bahwa rentang sideways ini sudah terlampaui. Break bullish di area 6149 menjadi area tantangan untuk kita menandakan IHSG akan kembali bullish. Jadi selama area tersebut tidak tertembus, maka saya pikir rentang sideways menuju bullish masih ada timpang di posisi masing-masingnya. Jika kita lihat secara momentum dan secara volume trend, memang sudah cukup bagus dengan indikasi bahwa MACD volume trendnya sudah sangat baik dengan volume bar hijau cukup bagus dan RSI cenderung menandakan bullish dengan cukup kuat. Jadi bagi teman-teman, jika ada emiten yang masih profit, bisa dijaga dengan trailing stop dan juga bisa dijaga dengan manual jika teman-teman full time trader ya. Dan bagi teman-teman yang sudah melakukan buy on weakness, selamat ya di beberapa saham kemarin, sekarang sudah floating profit. Oke, saham pertama yang ingin saya akan bahas ada saham Baca. Saham Baca kali ini sudah mampu break di area sideways-nya dan juga di area middle channel bearish-nya, yang itu di break area 460 ya. Break di area channel bearish-nya yang cukup lama dari tanggal 8 Juli, hampir 1 bulan juga rentang melakukan bearish channel dengan area demand-nya itu di area 436 sampai 430. Dari volume trend MACD dan volume trend secara RSI, momentumnya sudah cukup bagus ya. Terindikasi memang Baca sudah mengalami pullback yang cukup kuat dengan volume yang valid hari ini ya. Volume cukup besar hari ini yang dapat mewakili transaksi buyer jauh lebih besar daripada seller. Jika kita lihat posisi block summary-nya hari ini, hari ini minus 2 miliar dengan akumulasi MG lagi-lagi sebagai monitor dalam Baca melakukan kenaikan yang cukup kuat ya. Hari ini hampir arah untuk saham Baca dan sempat arah tadi beberapa detik atau beberapa menit, tetapi jebol kembali karena ada seller SQ yang melakukan cukup besar penjualannya. Jadi bisa kita pertimbangkan area 500 sebagai area trailing stop jika teman-teman ambil di posisi 460 sebagai break bullish-nya atau ambil di 440 sebagai break supply-nya. Jika kita lihat ambil dari posisi sekarang, maka kita bisa melihat target kenaikan lanjutan berdasarkan high-nya dengan low-nya di area 544 dan 576 merupakan area target lanjutan untuk saham Baca. Jadi bagi teman-teman yang sudah floating profit bisa menjaga dengan trailing stop dengan target upside optimal itu ada di area gap-nya di area 600 sampai 606. Apakah ada potensi? Saya pikir ada, karena upside hari ini volumenya cukup besar ya. Selanjutnya ada saham BKSW, salah satu bank yang mendaftar menjadi bank digital. Kali ini juga break di area supply-nya
di area 232 sampai 224. Target optimal kita sudah tercapai ya, di area 240 dengan stop loss 6%. Bagi teman-teman yang sudah entry di area 204, selamat ya untuk saham saham BKSW, dan ada potensi dia menutup gap yang belum tertutup itu di rentang harga 270 dan di 262. Ini merupakan area supply yang kemungkinan besar akan ditutup dahulu. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BKSW, bisa memperhatikan 262 sampai 270 untuk lakukan copet-copet. Tetapi jika teman-teman sudah buy-nya ketika di bawah di area 204, maka teman-teman bisa lakukan sell on strength ya di area tersebut. Ini merupakan pola ascending triangle yang sudah pasti menghasilkan cukup profit. Kenapa? Karena ada pola konsolidasi sebentar ketika dia sudah naik cukup lama. Di sana ada high, di sini ada low, di sini ada high. Dia buat lagi lower high dan dia buat higher high. Kemudian dia membuat lower low. Maka selanjutnya ada lower high. Saya pikir pola dari BKSW nanti dia naik, kemudian dia akan turun sebentar untuk dia punya support itu di retest, kemudian naik kembali. Jadi bagi teman-teman yang bisa memiliki BKSW bisa melakukan sell on strength ya untuk besok. Dan bagi teman-teman yang belum mempunyai BKSW bisa memperhatikan area 232 sampai 224 untuk buy on weakness. Selanjutnya ada saham WiFi, salah satu saham jajan sore juga. WiFi hari ini tertahan dengan bentuk candle doji. Mengapa saya sangat menarik untuk saham WiFi ini? Karena hari ini WiFi diakumulasi cukup besar oleh broker MG sebesar 4 miliar di posisi 803. Jika kita lihat posisi WiFi hari ini yaitu plus 810. Dan posisi terakhir jika kita lihat dari live trade, ada MG yang melakukan HK di pre-closing cukup besar. Jadi saya pikir saham WiFi sudah layak kita masuki untuk jajan sore hari ini ya. Bagi teman-teman untuk saham WiFi bisa memperhatikan area 965 sampai 905 untuk sell on strength, dan bisa ambil area 870 untuk TP besok untuk jajan sore, dan bisa cut loss di area di bawah 760 ya, atau di bawah 770. Teman-teman bisa melakukan cut loss untuk rentang menjaga kita punya aset money management. Selanjutnya ada saham AGRS yang hari ini cukup ramai juga ditransaksikan. Sudah break dia punya bullish channel dengan posisi dia meretest kembali area 246, dan sekarang ada potensi menembus area supply di area 302 sampai 272. Jika area supply ini tertembus, maka ada area supply yang diisi cukup besar juga di rentang lanjutannya, yaitu di area 398 sampai 306 merupakan rentang supply yang harus diisi. Kenapa? Ada kejadian beberapa kali ARB cukup kuat ya di saham AGRS. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham AGRS bisa memperhatikan area supply-nya di area 302 sampai 272 ketika dia break dengan cukup volume yang kuat ya. Karena volume hari ini belum cukup valid. Kenapa? Karena volume di 30 Juli masih lebih besar daripada volume hari ini. Jadi saham AGRS masih layak pantau ya jika teman-teman tertarik. Selanjutnya ada saham PMP yang cukup menarik juga. Dia break karena format berita yang cukup kuat, adanya pembelian gudang yang baru. Maka saham PMP mendapatkan upside bagus dari market. Jika kita lihat pada time frame 4 jam, dia membentuk pola swing low dan membentuk
pattern penan ya. Ada pattern penan di sini, dan jika kita tarik ketinggian penan sesuai target profit sudah mencapai ya di area 590 untuk target profitnya, dan sekarang posisi close di 600. Jika kita tarik secara Fibonacci, tarik ke area low, ada target di 2618 di area 625, ada target lanjutan juga di 3618 yang mampu dijadikan untuk teman-teman lakukan taking profit. Tetapi jika teman-teman menarik fibonya tidak dari situ, tetapi tarik ketika dia break area all time high lamanya di area 530, maka teman-teman bisa mendapatkan area lanjutannya itu di 650, karena dia sudah mampu berhasil membuat base di area 515 cukup bagus ya, dan break, dan posisi lanjutannya akan melanjutkan kenaikan sampai 650. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan 565 untuk buy on weakness ya. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan link masa Stockbit yang saya sudah sediakan deskripsinya di video ini. Saya ucapkan terima kasih.